Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan kami dapat beribadah sekali lagi di rumah kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau hadir dalam rumah kami, Engkau hadir dalam keluarga kami. Dan pada hari ini kami mau berdoa secara khusus firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari. Mari urapi bibir lidah hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan untuk memperkatakan perkataan Allah. Isi hati Tuhan, message Tuhan bagi semua kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, bukalah hati kami dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saudara saya terpanggil oleh Tuhan untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan dalam pembacaannya Injil, pembacaan yang kedua tadi tentang perkawinan di Kana. Saya tidak membaca petikan ini, tetapi saya akan mengambil beberapa bahagian penting yang saya percaya itu menjadi rujukan dan menguatkan kita. Nah, perkawinan di Kana, saudara, saya mau mengambil tema firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan Yesus peduli. Saudara, saya yakin dan percaya, saudara, di dalam pelayanan Yesus, di dalam setiap perjalanan Yesus dan kemana Yesus pergi, tidak ada istilahnya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan, bahkan di dalam pelayanan Yesus. Saya percaya di setiap langkah kaki Yesus, kemana Yesus pergi, apa yang Yesus lakukan, saudara, itu semua telah ditentukan, bahkan telah tertulis dan telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dan saya mau katakan sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dalam pelayanan Yesus. Nah, oleh itu saudara, saya yakin percaya juga bahwa peristiwa yang terjadi di Kana dalam perkawinan ini, kita sudah baca firman Tuhan, kita tahu ceritanya, dan kehadiran Yesus di dalam perkawinan ini, saudara, itu saya yakin percaya tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah ditentukan dan saya yakin percaya sungguh pun Yesus memenuhi undangan untuk hadir dalam perkawinan di Kana. Tetapi saudara, Yesus ada tujuan penting untuk datang ke perkawinan ini. Ada satu misi, ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan. Dan kehadiran Yesus di dalam perkawinan ini, saudara, itu sangat penting dan sekali lagi itu bukan kebetulan. Kita tahu ceritanya, saudara. Makanya, saudara, kehadiran Yesus di dalam perkawinan itu menunjukkan kepedulian Yesus. Karena sekali lagi saya katakan, Yesus tahu apa yang bakal terjadi dan yang akan terjadi di tengah-tengah pesta perkawinan di Kana, saudara. Bagaimana Yesus menunjukkan kepeduliannya di dalam perkawinan di Kana ini? Kita akan melihat itu dalam dua bagian. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa di dalam perkawinan itu mereka kehabisan anggur. Dan kita melihat karena Yesus telah melakukan mujizatnya, dia mengubah air menjadi anggur. Yesus diperlukan di sana. Yesus harus hadir di perkawinan itu. Kita tahu ceritanya, saudara, pada waktu itu ibu Yesus bertemu dengan Yesus. Dan ibu Yesus berkata di dalam ayat yang ketiga, mereka kehabisan anggur. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, di dalam ayat yang keempat, Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Nah, saudara, yang
saya kasih di dalam nama Tuhan, kita melihat di sini saudara, untuk menunjukkan mujizat sebagai tanda kepedulian Yesus saudara, itu perlu waktu. Waktu yang tepat, waktu yang sesuai, waktu yang dimana tepat Tuhan Yesus bertindak. Saya tidak akan membahas tentang ketepatan waktu Yesus, karena kalau saya tidak silap beberapa bulan yang lalu, tahun lalu saya telah berkhotbah tentang on time, waktu tepat bagi Tuhan untuk bertindak. Namun saya mau mengambil perhatian jemaat kita, semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan saudara. Terkadang kalau kita berdoa, kita selalu memaksa Tuhan. Terkadang kita berdoa, seringkali kita mau supaya rencana kita yang terjadi di atas rencana Tuhan. Tapi saya mau jelaskan di sini saudara, apabila Yesus berkata waktuku belum tiba, jangan paksa Yesus bertindak kalau bukan waktunya. Kehadiran Yesus tepat pada waktunya. Tetapi waktu untuk melakukan mujizat sebagai tanda kepedulian Yesus itu menunggu waktu yang sesuai. Itu yang harus kita perhatikan. Namun yang kedua saudara, agar mujizat Tuhan itu dapat dinyatakan, yang paling penting di sini adalah kepatuhan kita. Kepatuhan kita sebagai pelayan Tuhan, kepatuhan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, itu sangat penting. Dan di dalam cerita yang kita dengar dalam pembacaan tadi, saudara, kita melihat di sana bagaimana pada waktu Yesus menunjukkan kepeduliannya, dia melakukan mujizat. Apabila dia melakukan mujizat, dia berkata kepada pelayan, dia berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ketaatan penuh pelayan-pelayan di sini, saudara, itu harus dipuji. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 sekali lagi, Yesus berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Apabila Yesus menunjukkan mujizatnya, Yesus perlukan pelayan-pelayan. Yesus perlukan orang seperti saudara dan saya. Dan saudara dan saya ini merupakan pelayan-pelayan Tuhan. Dan Yesus perlukan kita untuk taat kepada Tuhan. Yesus perlukan saudara dan saya sebagai pelayan-pelayan yang siap untuk mengikuti segala perintah Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada pelayan-pelayan itu, dia berkata, isi tempayan itu dengan air. Saudara, kalau saya di pihak pelayan, saya mungkin boleh berpikir dua kali. Tindakan ini tidak masuk akal. Tempayan ini adalah tempayan pembasuhan kaki. Tetapi Yesus berkata, isi itu dengan air. Tetapi kita melihat pelayan di sini, mereka ikut perintah. Dan apabila mereka mengisi dengan air penuh tempayan-tempayan itu, saudara, Yesus berkata, cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Saudara, saya mau bertanya kepada jemaat semua yang mendengar firman Tuhan. Kalau saudara merupakan salah seorang dari pelayan itu, dan saudara tahu di dalam tempayan itu adalah air yang digunakan untuk mencuci kaki, dan ada arahan kepada saudara untuk mencedok air itu, diberikan kepada pemimpin pesta, kira-kira saudara mau bertindak atau tidak? Ataupun kira-kira apa dalam pikiran saudara? Pasti mungkin saudara berpikir, ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi dengar baik-baik. Saya mau saudara dan saya belajar seperti pelayan-pelayan ini. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya ini hanya pelayan. Dan pembuat mujizat itu adalah Tuhan sendiri. Jangan kita ambil tempatnya Tuhan. Kita hanya mengikuti perintah Tuhan. Kita hanya tunduk kepada arahan dan perintah Tuhan. Tuhan berkata, cedok dan berikan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Tapi sekarang ini, saudara, ada ramai orang yang saya melihat, dia hanya pelayan tetapi melebih-lebih seperti Tuhan. Itu saya lihat ada di merata-rata tempat.
Ada orang yang memuja-muja pendetanya. Ingat bahwa dia hanya seorang pelayan. Pembuat mujizat itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus hadir di perkawinan ini, menunjukkan betapa dia peduli dengan keluarga, dengan mempelai yang sedang duduk mungkin di perkawinan itu. Dan dia datang. Dia menunjukkan kepeduliannya. Dia membuat mujizat yang luar biasa. Mujizat yang menunjukkan bahwa keilahian Tuhan. Mujizat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini bukan sekadar manusia biasa. Mujizat yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Alkitab mencatat bahwa ini merupakan mujizat Yesus yang pertama. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi, kehadiran Yesus di tengah-tengah perkawinan ini itu bukan kebetulan. Tapi Yesus, saya percaya, telah ditentukan dan merancanakan untuk hadir di tengah-tengah perkawinan. Karena Yesus tahu ada sesuatu masalah akan terjadi. Ada sesuatu krisis akan terjadi di tengah-tengah majelis perkawinan ini, saudara. Itu yang pertama. Kepedulian Yesus ditunjukkan melalui mujizatnya mengubah air menjadi anggur. Namun ada bahagian kedua, saudara, yang saya percaya ini yang sangat penting untuk kita pelajari, ialah kepedulian Yesus itu ditunjukkan bagaimana Ia menyelamatkan keluarga ini. Yesus hadir di tengah-tengah perkawinan ini karena Dia ingin menyelamatkan keluarga kecil ini. Keluarga yang baru ingin ditubuhkan. Keluarga yang bakal menghadapi masalah-masalah di tengah-tengah majelis perkawinan mereka. Perkawinan ini hampir dirosakkan hanya gara-gara kekurangan anggur. Di dalam adat istiadat perkawinan orang Yahudi, biasanya majelis perkawinan mereka itu atau pesta mereka itu dilangsungkan sekurang-kurangnya di dalam 7 hari. Dan kita tidak tahu bahwa kehadiran Yesus ini itu merupakan hari yang keberapa, kita tidak tahu. Tapi yang saya sangat yakin dan percaya, saudara, kehadiran Yesus di tengah-tengah perkawinan ini bukanlah hari pertama, bukan juga hari kedua. Mungkin di hari yang ke tengah-tengah, saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu mereka benar-benar kehabisan anggur, dan keluarga yang baru hendak dibina ini bakal mendapat kecaman, bakal mendapat ejekan, bahkan menjadi bahan bualan dan mendatangkan aib, malu bagi keluarga yang baru hendak dibina ini. Bayangkan, saudara, selepas majelis perkawinan ini, orang sibuk memperkatakan tentang keluarga ini yang tidak mampu menyediakan minuman di majelis perkawinan mereka. Bukankah itu sesuatu yang akan mendatangkan aib, malu bagi keluarga ini? Dan itu diperkatakan. Dan saudara, saya mau katakan, mujizat terbesar di dalam petikan ini, saudara, bukanlah Yesus mengubah air jadi anggur. Itu saya percaya. Tetapi mujizat yang terbesar di dalam petikan ini, bagaimana Yesus menyelamatkan keluarga ini. Yesus menyelamatkan hubungan suami istri ini. Saudara, saya yakin percaya, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, institusi kekeluargaan telah hancur. Manusia saling tuduh-menuduh. Adam menuduh perempuan, perempuan menuduh ular, saling tuduh-menuduh. Institusi kekeluargaan benar-benar hancur dan mendapat kutukan oleh Tuhan.
oleh Allah pada waktu mereka jatuh di dalam dosa. Dan dalam sejarah kekeluargaan selepas itu, banyak keluarga yang hancur. Anak-anak Adam dan Hawa, Kain bunuh Habel. Dan selepas itu turun kepada Daud juga mengalami masalah keluarga. Turun kepada Samuel juga mengalami masalah keluarga. Sepanjang sejarah perjanjian lama, saudara, banyak keluarga-keluarga yang hancur. Dan saya mau katakan, saudara, pada saat ini Yesus sangat peduli tentang institusi kekeluargaan. Makanya Yesus tahu akan ada sesuatu yang akan terjadi tengah-tengah perkawinan ini. Yesus tahu ada sesuatu yang akan mengaibkan keluarga ini kalau Yesus tidak hadir. Yesus tahu bahwa di dalam majelis ini mereka akan kehabisan anggur. Tidak ada yang kebetulan di dalam pelayanan Yesus. Yesus mengetahui semuanya. Makanya atas kepedulian Yesus, keprihatinan Yesus, Yesus hadir menyelamatkan keluarga ini. Dan dia menyelamatkan itu dengan melakukan mujizat. Saya mau berkata, saudara, Yesus hadir ke majelis perkawinan tidak membawa hadiah. Tapi saya mau katakan, mujizat terbesar yang Yesus lakukan dengan mengubah air jadi anggur dan menyelamatkan keluarga ini, itu adalah hadiah yang terbesar, terindah yang Yesus berikan kepada keluarga ini. Tapi mereka tidak menyadarinya, saudara. Ternyata, saudara, pada waktu air itu telah sampai ke pemimpin pesta, dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, mujizat Yesus ini tidak diketahui oleh pemimpin pesta. Bahkan saya yakin percaya, tidak juga diketahui oleh mempelai pasangan yang berkawin pada waktu itu. Mereka mungkin hanya berpikir, wah, hari ini kita punya anggur semuanya mencukupi. Mereka mungkin berkata, oh, kita punya anggur cukup memberikan makanan dan minuman kepada semua orang. Tapi mereka tidak mengerti, tidak mengetahui sebenarnya pembuat mujizat Yesus yang hadir di majelis perkawinan mereka telah menunjukkan kepedulian mereka dengan menyelamatkan keluarga ini. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, apa pergumulan saudara di dalam keluarga? Apakah keluarga saudara berantakan? Apakah di dalam keluarga saudara tidak ada kesatuan? Saya mau katakan, Yesus peduli di dalam kekeluargaan kita, dalam kekeluargaan saudara, dalam hidup kita berkeluarga. Yesus peduli. Mungkin saudara tidak pernah menyangka bahwa Tuhan sebenarnya sedang melakukan mujizat-mujizat. Mungkin selama beberapa tahun keluarga saudara itu berantakan. Dan saudara berkata, kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat? Kenapa Tuhan tidak memulihkan keluarga kami? Tapi saya mau katakan, sudah berapa lama saudara bertahan di dalam keluarga? Itu merupakan mujizat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menghadapi setiap persoalan, setiap badai yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Yesus mengasihi keluarga saudara dan saya. Apa pergumulan keluarga saudara? Apa yang saudara alami? Apa yang saudara sedang hadapi? Yesus itu peduli, saudara. Tapi Yesus memerlukan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau saudara ingin melihat mujizat terjadi di dalam keluarga, perlu ketaatan, perlu waktu. Saudara yang mengalami pergumulan di dalam keluarga,
di tahun baru ini sekali lagi datang pada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Saudara yang mengalami masalah hubungan suami istri, datang pada Tuhan. Saudara yang mengalami masalah dengan anak-anak, datang pada Tuhan. Saudara mungkin berkata, Tuhan, keluarga saya diambang kehancuran Tuhan. Saya mau berkata, datanglah pada Tuhan. Yesus peduli. Dia sangat peduli. Dan Dia mau hadir. Memulihkan, menyelamatkan keluarga saudara dan keluarga saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan, Engkau begitu peduli akan kehidupan kami, sehingga Engkau melakukan mujizat-mujizat. Engkau begitu peduli akan keluarga kami, sehingga Engkau menyelamatkan keluarga kami, Tuhan. Bapa, pada hari ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap keluarga di seluruh paroki Saint Stephen ini. Kalau ada di antara keluarga yang mengalami masalah pergumulan suami, istri, dan anak-anak, Tuhan, Engkau hadir menyelamatkan mereka. Sama seperti Engkau menyelamatkan keluarga yang ada di Kana. Dan saya berdoa, Tuhan, lakukanlah mujizat-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Masa Tuhan, kata setiap keluarga-keluarga di seluruh paroki ini. Tunjukkan kepedulian Tuhan atas keluarga-keluarga di paroki ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji dan termulia nama Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun hamba berdoa biar setiap firman Tuhan ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.